Halo semua, selamat datang di channel Holistic. Di video kali ini kita akan memanfaatkan sebuah alat yang bisa memancarkan sinyal WiFi. Alat apa ini? Ini adalah Huawei modem bekas fiber optik, ya kan, dari salah satu operator telekomunikasi yang ada di negeri kita ini. Ini adalah Huawei Ecolife HG8245A. Ada juga beberapa tipe modem ini yang ekornya beda, tapi ya sejenis model-model kayak gini. Ini Huawei tipe itu. Terus itu yang sumber internet pakai Huawei apa ya? Pernah juga masuk di video tutorial tentang port forwarding juga, itu pernah gitu ya kan. Oke. Jadi setup kita kali ini, kita akan menjadikan Huawei bekas fiber optik ini menjadi akses point untuk mikrotik hotspot gitu ya ceritanya. Nah, ini awalnya saya pakai ini untuk jadi hotspot ya kan, buat nyebar sementara. Ini nggak ada komplain alias nggak ada masalah. Terus saya sudah ganti dengan router Redmi yang dual band. Nah, dia itu bisa 5 GHz juga. Oke, jadi untuk pertama kali ini kita akan reset dulu. Caranya kita cari tombolnya ya kan, kita cari tombolnya di sini bukan, ini. Nah, di sini ada lubang ini ya. Jadi kita akan colok ini di sini. Oke, kita nyalakan dulu. Kita nyalakan dulu, ambil. Ini dia. Kita masukkan ke lubang powernya. Nah, kayak gini. Kemudian setelah itu kita bentar ya. Oke, kita siapkan dulu ini. Ini saya pakai SIM ejector. Kalian bisa juga pakai sapu lidi, juga bisa pakai jarum atau apalah yang pokoknya bisa nusuk ini ya. Oke, kita nyalakan dulu. Kita sudah colokin ini listrik adaptornya, udah nyala. Nanti bisa kita reset langsung kayaknya. Kita coba, kita tunggu dia nyala aja dulu semuanya sampai muncul sinyal wifi nya, kemudian kita reset. Ini di sini masih belum muncul sinyalnya. Sinyal sama Om Dracula. Ini kan sudah saya set. Kita akan reset, kemudian kita akan atur ulang kayak gitu maksudnya. Tunggu, ini rada lama bootingnya, nggak tahu nih. Oke, WLAN sudah nyala. Oke, sudah kedap-kedip ya, kedap-kedip, kelap-kelip. Sinyal loss nyala karena kan nggak dicolok fiber optiknya. Oke, kita akan colok di sini ya, reset. Kita coba 1, 2. Oke, sampai bunyi klik kita tahan terus, kayaknya sampai dia mati gitu. Oke, tunggu. Bisa enggak ya? Coba kita lepas. Mati enggak? Gimana cara resetnya? Oh iya, tuh mati. Jadi ini pas dia nyala, kalian langsung aja colokin apalah jarum atau apalah ke tombol reset. Colok aja beberapa detik gitu, 10 detik atau berapalah. Setelah itu lepas, maka dia langsung mati itunya apa? Restart lah intinya. Sambil kita pantau di sini, harusnya nanti dia bakal muncul sinyal apa ya? Sinyal ini muncul sinyal dengan nama Huawei HP. Bentar, mana nih? Huawei HP VS gitu. Oke, kita tunggu sampai muncul. Ini sudah nyala lagi, kita coba buka di sini ya.
Mana kamu nggak muncul tulisan Huawei? Nah, ini sudah muncul dia ya. Huawei HP VS. Oke. Jadi lebih baik mana kita konfigurasi pakai wireless langsung atau pakai kabelan? Menurutku enak pakai kabelan ya. Karena kalau kita pakai kabelan itu lebih aman gitu ya kan. Oke, kita akan masuk ke control panel dulu. Nah, di sini masuk ke menu network and internet ini ya kan, kemudian kalian klik ini. Setelah itu kalian klik adapter. Nah, di sini buat kalian yang pakai yang laptopnya ada LAN-nya bisa praktekkan. Kalau nggak ada ya pakai WiFi aja. Sama kok tutorialnya. Oke, kemudian kita atur IP-nya, kan ini IP-nya masih dynamic ya, bisa kalian lihat di layar itu dynamic. Sedangkan sebenarnya sisi kalau langsung dicolok sudah bisa ya kan? Tapi nanti saya akan berencana langsung menghubungkan ini ke Mikrotik gitu. Jadi kita akan atur sekalian IP-nya. Oke, kita akan IP pakai 101, berarti kita atur IP-nya di 192.168.100, anggap aja 155 gitu aja ya. Oke, kemudian kita akan tambahkan lagi IP baru. Nah, cara menambahkan IP baru dalam satu jaringan di Windows adalah dengan klik Advanced, kemudian klik Add. Nah, kita tambahkan 168, 10 berapa ya? 1055 gitu aja lah untuk laptop ini ya. Jadi kita punya dua IP kayak gini. Kemudian klik OK. Nah, ini kondisi LAN-nya masih mati ya, bisa kalian lihat itu tanda silang, berarti dia nggak dicolok ini, masih ada di tangan nih. Untuk kabel bebas mau pakai straight atau cross boleh, soalnya sudah nggak peduli kayak gitu ya. Oke, kita akan colokin ke LAN 2, LAN 3, LAN 4 terserah lah ya. Kita akan colokin ke LAN 3 aja, nggak ada syarat sih sebenarnya, mau LAN 3 mau LAN 4. Oke, sudah masuk kan. Oke, sudah nyala ya, saya colok nah, gimana nih kabelnya nih, nggak masuk ini kabelnya ini. Bentar ya, kabelnya agak longgar guys. Oke, loh terputus lagi, ini gimana nih kabelnya ini. Oke, sudah nyala. Nah, nih Ethernet unidentified network. Kalau kita klik details di sini akan muncul IP-nya, IP address-nya ada 2, 155 dan 1055. Oke. Langkah selanjutnya kita tinggal membuka browser dan mengkonfigurasinya ya. Ini kalau bisa kita lihat tadi di awal-awal dia memiliki IP 101, maka kita akan ketik di sini 101. 192 168 101. Ini bisa kalian lihat di situ ya, 101. Oke, kemudian enter. Maka muncul kayak gini, HG8245A nih ya, seperti yang saya tunjukkan tadi. Ini alatnya, ini tampilannya. Untuk login ke sini kita pakai support aja. Support maksudnya the world in your hand ya kan. Nah, ngomongku sudah bahasa Inggris, ini sudah malam nih ya. Ngomongnya sok ke Inggris sekarang. Passwordnya nanti tak tulis di deskripsi aja lah ya. Kalau kalian sudah reset pasti passwordnya bisa support the world in your hand. Kemudian klik login. Nah, disinilah tempat kalian bekerja ya. Yang pertama banget yang harus kalian lakukan adalah kalian masuk ke menu one di sini. Menu one. Kemudian ini bisa kalian perhatikan di sini masih kosong ya. One configurasinya masih kosong, kalian klik aja new di sini, new. Kemudian ini ya terserah, ini protokol terserah, ini pilih bridge. Nah, kayak gitu. Service tip order. Nah, kemudian ini belum bisa di checklist semuanya, enggak apa-apa. Ya kan? Kita apply aja dulu. Enable VLAN kita buang. Nah, kemudian kita apply aja dulu. Processing, tunggu. Nah, sudah
jadi. Langkah selanjutnya setelah kita tambah ya kan, kalau ini videonya kecepatan, sekali lagi kalian bisa mengulang video ini. Oke. Selanjutnya kita klik LAN. Di sini LAN port work mode. Nah, disinilah kalian bisa bekerja untuk mengaktifkan LAN keberapa ini bisa jalan atau enggak ya. Misalnya kalian ingin buat paralel nih, dari Mikrotik masuk ke sini LAN 1, kemudian LAN 2 masuk ke router lagi, LAN 3 masuk router lain, LAN 4 masuk router lain. Maka kita akan checklist semuanya. LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, kemudian klik apply. Oke, sudah. Langkah selanjutnya, kalian masuk ke sini DHCP. DHCP ini harus kalian matikan ya, karena kita akan memanfaatkan DHCP dari Mikrotik. Kita nggak pakai DHCP dari sini. Intinya kita manfaatkan si Huawei ini hanya untuk menyebarkan sinyal saja dari jaringan kabel menuju ke nirkabel alias wireless, gitu ya. Jadi kita nggak perlu pakai DHCP dari sini, nggak perlu. Makanya setiap kali ada yang konsultasi gitu kan, selalu saya bilang cek akses poinnya benar nggak settingannya gitu, yang terutama kan ada di sini gitu. Oke, untuk LAN host konfigurasinya nanti itu next step aja. Oke, setelah WAN kita konfigurasi, lanjutnya kita konfigurasi LAN. Setelah LAN kita checklist semua, saatnya kita konfigurasi WLAN. Nah, WLAN itu wireless LAN, gitu. Oke, di sini kita bisa atur SSID, password segala macam, tapi yang terpenting itu ada di sini. Kalau kalian punya banyak wifi ya kan, banyak wifi, misalnya punya 2 atau 3 wifi gitu ya, yang jalan bersamaan, pastikan itu kalian tidak pakai channel otomatis karena bisa bikin kacau frekuensi. Jadi kalian harus pilih frekuensi yang sesuai kan, misalnya kasihlah jeda gitu. Kalau di panduan orang kan frekuensi yang diizinkan di Indonesia adalah frekuensi 2,4 ya, frekuensi 1, channel 1 sampai 11. Maka kita bisa pilih di sini. Channel 1 sampai 11. Sebenarnya ini lebih nih 13 ini. Sebenarnya pakai 11. Umumnya kita di sini karena saya di rumah sudah pakai channel 1 dan channel 11, maka kita ambil tengah-tengahnya yaitu channel 6. Oke, kayak gitu aja. TX Power ini untuk power dari WiFi ini, Huawei ini maksudnya bukan kecepatannya. Transmit power, menyebarkan sinyalnya seberapa kuat powernya gitu. Anggap aja 100%, kemudian semuanya kayak gini, kalian samakan juga nggak apa-apa. Channel width ini kalau kalian memang mau mengalirkan bandwidth gede atau ke WiFi yang memang mumpuni untuk bandwidth gede, kalian pilih aja auto 20-40. Kalau biasa-biasa aja cari amannya pakai 20 aja. Kemudian klik apply. Nah, oke. Sudah nih ya, sudah bisa ya. Langkah selanjutnya kita tinggal ganti namanya, balik lagi ke sini. Oke, di sini kita akan ganti namanya jadi apa ya? Jadi bentar tak pikir. Holis X gitu aja ya. Narsis sekali saya ini. Holis X. Kemudian karena ini saya pakai jaringan dari Mikrotik. Jaringannya itu dia sifatnya punya portal login alias pakai hotspotnya. Maka kita nggak perlu yang namanya authentication mode atau password di WiFi, itu nggak perlu. Maka kita pakai open aja. Nah, udah. Ini biarkan kayak gini. Kalau kalian itu samakan aja tutorial konfigurasinya, kemudian klik apply di sini. Oke. Nah, kita cek sinyalnya muncul enggak sinyal Holis X tanpa password ini. Kalau masih belum muncul, kita coba refresh lagi. Nah, ini Holis X tanpa password. Kalau connect langsung connect, open nih, tanpa password berarti open ya. Oke. Ini untuk settingnya tadi yang pertama ada di WAN. WAN itu kita buat konfigurasi baru ya kan, yang namanya bridge ya kayak gini. Nah, kemudian setelah kita buat WAN, kita setting LAN port mode, kita checklist semua, kemudian kita setting wirelessnya kayak gimana. Nah, setelah 1, 2, 3 kita pilih balik lagi ke WAN. Gunanya untuk apa? Untuk mengaktifkan biar bisa LAN 1, 2, 3, 4 bisa dipakai. Kita checklist saja semua LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, SSID 1 gitu. Kalau kalian punya SSID banyak juga diaktifkan semua, nggak apa-apa. Kemudian klik apply di sini. Nah, processing please wait.
kita harus menunggu, jangan bosan-bosan menunggu. Halah. Oke, lanjut. Nah, ini sudah selesai untuk konfigurasinya. Yang pasti ini, kalau ini saya cabut, kemudian saya sambungkan ke mikrotik yang sudah saya konfigurasi, maka bisa untuk nyebar hotspot. Oke, nanti kita akan tunjukkan lah ya. Terus apa lagi? Oke, kita akan mengganti IP kan, karena gini. Aduh, kok terputus ya? Bentar ya. Ini kita coba. Waduh, terputus guys, malah nyambung ke jaringannya itu. Jaringannya apa? Bentar. Ini LAN-nya terputus ini. Jaringan LAN-nya ya. Kabelnya kurang asoy, jadi kayak gini. Woi. Cuy, balik cuy. Ayo, please. Baliklah sinyalnya. Nah ya, ini tak putus aja wifi-nya biar mantep. Coba lagi. Wah, ini kabelnya kurang mantep kabelnya. Tunggu ya. Ini masa bikin tutorial kabelnya apal-apal kayak gini. Nah, masuk plus ini. Oke, itu nyala lagi ya. Nah, itulah ya, namanya juga pakai peralatan seadanya. Kita coba login lagi pakai support the world in your hand. Oke. Kita klik login. John, login John. Tak mau dia. Tunggu ya, kita coba refresh lagi. Oke. Support. Oke, masuk ya. Jadi gitu ya, pastikan kalau kalian mau konfigurasi kabelnya juga yang bener ya. Jangan tiru saya, kabelnya nggak bener. Nanti dikira konfigurasinya nggak berhasil mas. Iya, kabelnya ternyata putus. Oke, kita cek lagi di sini sudah kesimpan buat itunya. Ini LAN masih aktif ya, jadi kita bisa cek di situ. Kemudian LAN ini kita checklist semua tadi. Kemudian DHCP dimatikan ya. Di sini checklistnya dibuang semua. Kemudian wireless ini ya kasih ganti namanya gitu. Authentication mode pilih open karena kita akan blok dengan portal login. Kemudian sekarang kita akan ganti IP-nya menjadi, karena network saya pakai 10.1 10 sekian, maka saya pakai 10.254 itu aja. Kemudian klik apply. Oke, sekali lagi tadi sebelum video ini dimulai, pertama kali banget saya mengkonfigurasi ini LAN-nya, LAN jaringan klik guys. Oke. Nah, LAN-nya ini menjadi 2 IP 10 sama IP 100. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk konfigurasi ini. Kalau ini kan dari 100 kan, saya ubah menjadi 10, maka dia langsung otomatis bisa resolve, bisa kenal, bisa tahu harus menghubungi siapa gitu. Kalau nggak kita tambah IP-nya cuma 100 aja, ketika kita ganti ke 10, maka disconnect alias nggak nyambung gitu. Oke, langsung saja kita ubah IP-nya. Untuk mengubah IP melalui LAN host configuration ini, terus ini ya di situ. Kemudian klik apply. Ini if all parameter are valid. Itu artinya apa ya? Oke, intinya kalau settingannya benar ya kan. Kemudian sistem IP addressnya si ini bakal diganti. Kemudian refresh atau load atau muat ulang halaman ini dengan IP address baru. Artinya apa? Kalau kan tadi kan IP-nya 101. Kalau sudah diganti alias tekan OK, maka kalian buka lagi halamannya dengan IP yang baru kalian buat kayak gitu artinya. Jangan buka 101 lagi karena IP-nya sudah berubah. Ya kita klik OK aja lah. Oke, terserah lah ya. Klik OK. Nah, nggak ada apa-apa. Maka kita buka tab baru lagi, kita ketik IP yang baru. 10.254 kayak gitu. Bisa enggak? Enggak bisa, guys. Tunggu. Ini sudah nyala. Ini kita coba cek jaringan. Tadi bener kan 10.254? Benar.
Ini kok nggak bisa. Tunggu ya, kita coba refresh lagi. Nggak mau. 2,8 10 254. Kita coba lagi. Nggak mau. Oke, ternyata ya gitulah maksud saya tadi. Kenapa saya buat dua jaringan ya, karena kayak gitu. Misalnya kan tadi dari 100 ke 10, maka akan butuh waktu buat dia loading ulang, loading konfigurasi ulang di sininya ya. Gitu. Ada router yang kenceng, sekali diganti langsung respon, ada yang kayak gini, loading aja dulu ya, macam-macam karakter routernya. Jadi kebetulan ini yang loading tipenya. Kita coba login lagi, support to work in your hand ya. Oke, ini kita coba cek semuanya konfigurasinya, dipastikan konfigurasinya masih ada, dikhawatirkan kalau konfigurasinya hilang. Untuk WAN kita checklist nomor 1 2 3 4 SSID, kemudian untuk LAN kita cek lagi, checklist semua. LAN host configuration terserah IP-nya mau di berapa, mau satu network, mau enggak satu network terserah. Kemudian DHCP server wajib mati karena kita pakai DHCP dari si Mikrotik. Oke. Untuk WLAN nama SSID terserah kalian, password juga boleh, nggak di password juga boleh, terserah, tergantung kebutuhan. Oke, ini sudah semua. Langkah selanjutnya tinggal kita pasang ini ke dalam Mikrotik. Oke. Bentar ya. Nino. Oke, kita pasang, malah main-main. Aduh, bentar. Gimana nih? Aduh, nyangkut anten lagi. Oke, saya masukkan di LAN 3 ya. Ini LAN 3 masuk. Oke, LAN 3 masuk. Ini sudah nyala. Ini masuk ke LAN 4 nih. Masuk ke LAN 4 ya. LAN 4 masuk LAN 3 Mikrotik gitu. Oke, kita akan coba di salah satu HP. Oke, ini sudah siap salah satu HP ya. Oke, ini sudah siap HP. Ini pastikan nyala semua. Kita akan tes bisa ndak ini. Kita akan sambung. Oke, kita cari sinyalnya di sini. Muncul Holis X. Kita coba sambung ya. Nino obtaining IP address tuh, langsung sign in. Kita klik sign in. Muncul tuh ya. Muncul Free Fire nih ya. Iri bilang bos gitu ya. Oke, di sini sudah bisa dipakai ya. Jadi tadi kan DHCP sudah mati, segala macam sudah mati. Kemudian kita coba login pakai kode apa ya? Tes kali ya, tes. Oke, kita pakai tes login bos. Nah, oke sudah terhubung. Oke, kita cek untuk IP-nya. Di sini dapat IP berapa? Nah, IP-nya sudah dapat. Nah, IP-nya gateway-nya 10.1 karena ikut Mikrotik. Itulah gunanya kalau kita matikan DHCP server kayak gitu. Tuh, kecepatannya segala macam kelihatan di sini semua, DNS, IP address gitu ya. Jadi, ini sudah bisa dipakai jadi hotspot atau access point kayak gitu. Jadi, untuk konfigurasinya kayak gitu aja, setting WAN, setting LAN, setting WLAN gitu aja sudah selesai. Tuh, oke. Jadi sampai di sini dulu untuk tutorial kali ini. Semoga kalian suka videonya. Kalau nggak suka ya dislike saja. Kalau memang bermanfaat silahkan di share juga nggak apa-apa ke sosial media kalian gitu. Jangan lupa juga subscribe ke channel Holis X dan K Tutorial. Terus apalagi? Ya udah gitu aja. Kalau ada perlu-perlu, nomor WA saya ada di deskripsi video ini, langsung saja WA di situ ya. Jangan asal telepon tapi WA aja dulu, oke? Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah. Yang penting bisa dipakai, walau bekas, nggak apa-apa. Itu pun dikasih. Thank you buat salah satu temen yang ada di Bandung. Hehe. Dapat ginian selalu dikasih terus. Alhamdulillah.